Bagaimana saya harus memenuhi segala tanggung jawab peran? Berikut adalah sebuah studi tentang pemaknaan terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan non-kerja pada pekerja wanita yang bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Tahun 2020 memang bukanlah tahun yang mudah bagi semua orang. Di awal 2020, pandemi COVID-19 menyerang berbagai daerah di dunia, termasuk Indonesia. Hingga pada akhirnya WHO mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus, yakni dengan melakukan social dan physical distancing. Maret 2020, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan yang menganjurkan para pekerja untuk bekerja dari rumah atau work from home. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home ternyata memiliki dampak yang positif hingga negatif kepada para pekerjanya. Yuk kita simak lebih lanjut. Dampak positif kebijakan WFH ditemukan pada studi yang dilakukan oleh Hoffman et al. Pada tahun 2020. Yang pertama, pekerja menjadi memiliki waktu yang lebih banyak dengan keluarga mereka. Yang kedua, para pekerja memiliki waktu bekerja yang lebih fleksibel daripada ketika mereka harus bekerja di kantor. Yang terakhir, mereka tidak membutuhkan waktu perjalanan ke tempat kerja. Hal ini tentu saja akan menguntungkan karena mereka bisa menghemat energi mereka secara fisik. Berdasarkan studi yang juga dilakukan oleh Hoffman et al. Pada tahun 2020, menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja dari rumah mengalami kesulitan dalam hal komunikasi, kolaborasi, kesepian, dan munculnya gangguan tuntutan penyesuaian kebiasaan dalam bekerja sehari-hari. Kebijakan work from home dapat meningkatkan peluang munculnya konflik antar peran bagi individu yang memiliki peran dalam keluarga mereka. Work from home dapat mengubah interaksi sosial para pekerja. Russell et al. Pada tahun 2009 juga menemukan bahwa batasan kehidupan kerja dan non-kerja menjadi kabur ketika seseorang harus bekerja dari rumah. Berdasarkan data demografi pekerja wanita BPS tahun 2018, partisipasi pekerja wanita di Indonesia sebesar 51,88%, pekerja wanita dan juga sudah menikah sebesar 70,96%. Selain itu, pekerja wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki peran serta tanggung jawab di dalam keluarga, ketika harus menjalani WFH, cenderung lebih beresiko mengalami konflik antar peran yang dapat mengancam keseimbangan kehidupan kerja dan non-kerja. Apa itu work-life balance? Mengutip definisi dari Sirgi dan Lee tahun 2018, work-life balance adalah tingkat keterikatan yang tinggi terkait berbagai peran yang dimiliki dalam kehidupan kerja dan non-kerja, dengan tingkat konflik yang rendah antara berbagai peran tersebut. Maka dari itu, kita dapat mempelajari lebih lanjut terkait work-life balance melalui pemaknaan terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan non-kerja pada pekerja wanita yang harus bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Data penelitian ini didapatkan dengan wawancara pada pekerja wanita yang memiliki rentang usia antara 26 hingga 44 tahun, serta masih memiliki anak berusia di bawah 5 tahun. Proses pertama yang dihadapi ketika masa WFH adalah adaptasi. Faktor yang pertama adalah kebijakan ramah keluarga dari pemberi kerja. Kedua, dukungan dari anggota keluarga. Yang ketiga adalah tanggung jawab dan komitmen terhadap peran. Yang keempat adalah emosi yang positif. Keempat faktor tersebut kemudian saling berdinamika untuk mendukung proses adaptasi di masa WFH. Keberhasilan dalam proses adaptasi akan menuju pada keseimbangan kehidupan kerja dan non-kerja atau work-life balance. Jadi, apa yang harus dilakukan supaya work-life balance tetap terjaga selama masa WFH? Berikut adalah beberapa tipsnya. 1. Pastikan pengelolaan waktumu sudah benar ya. 2. Menguatkan komunikasi dan kerjasama dengan pasangan serta anggota keluarga yang lain. 3. Mengembangkan emosi positif dalam setiap peran. Nah, tips yang kedua ditujukan kepada para pemberi kerja. Mendukung dan mengimplementasikan kebijakan ramah keluarga, terutama di masa work from home, menjadi sangat penting bagi pemberi kerja. Misalkan dengan memberikan pengaturan waktu dan jam kerja yang fleksibel. Jadi, bagaimana? Sudah siap untuk memenuhi segala tanggung jawab peran? Sekian pemaparan hasil studi kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak.